Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Arsenal. Dan ya sebenarnya tuh kemarin kita ada beberapa update ya tentang transfer, cedera, dan ya sebenarnya update pemain lah dari Sami Mokbel, dari apa ya, podcast di Latte Firm ya. Latte Firm ini podcast sepak bola secara umum, tapi lebih lebih apa ya, lebih berpusat tentang Arsenal gitu ya. Itu ada beberapa update singkat yang ya kemarin saya janji mau pagi ini ya, hari ini untuk saya kasih update tersebut gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau kalian ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Kita sekarang udah lewat nih 3.000 subscriber. Jadi thank you untuk teman-teman sekalian yang udah subscribe ya. Kita sekarang ke 5.000 yuk gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ke berita yang akan saya bawakan, ini boleh diklik dulu ya, di bawah ini ada tombol like-nya, karena likes ini benar-benar akan sangat membantu untuk perkembangan channel kita. Oke, ini ada beberapa update tentang pemain ya. Yang pertama ini adalah sekali lagi ini semuanya dari Sami Mokbel, dari Sami Mokbel di di podcast Latte Firm ya, sekali lagi gitu. Jadi ini yang pertama ini adalah sehubungan dengan Ezri Konsa ya. Ini Ezri Konsa ini sepertinya adalah target utama dari Mikel Arteta. Tapi ini secara valuasi harga yang diberikan ini, Arsenal dengan Aston Villa ini sepertinya punya perbedaan valuasi sebesar 20 juta pound sterling. Jadi kalau dari dari Aston Villa ini untuk Ezri Konsa pasang harga 60 dan Arsenal maunya bayarnya 40. Dan Aston Villa saat ini nggak punya tekanan untuk menjual ya. Pemainnya sendiri juga kayaknya nggak mau neken Aston Villa untuk penjualan. Jadi sepertinya kalau memang Arsenal tertarik dengan Ezri Konsa, mau nggak mau ya harus bayar 60 gitu ya. Dan menurut saya dengan kondisi kita saat ini, kalau memang Arsenal tertarik dengan Ezri Konsa, saya juga merasa kayaknya ya udahlah bayar aja 60 juta pound sterling ya. Karena kita benar-benar butuh backup untuk defender, dan menurut saya ya kalau memang ini orang yang dirasa cocok, udahlah bayar aja deh ya gitu. Jadi itu pertama tentang Ezri Konsa. Berikutnya ini adalah untuk William Saliba ini. Jadi masih sehubungan dengan back ya. Jadi kalau dari Samuel Mokbel juga ini kan karena tadi sehubungan dengan defender, ini membahas tentang Saliba yang cedera. Jadi Saliba ini pada saat Piala Dunia itu sempat diperkirakan akan perlu operasi. Jadi untungnya ini saat ini ternyata tidak perlu operasi. Jadi dari staf medis yang ada di London, staf medis di Inggris, ini mengatakan tidak perlu operasi gitu ya. Tapi tetap bahwa waktu pemulihannya ini nggak akan cepat gitu ya. Dari Sami Mokbel ini mengatakan juga ini kira-kira mungkin perlu beristirahat ya, antara 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan ini kalau kita ngomong dari Agustus ya, berarti Oktober, November. Tapi feeling saya sih kayaknya mungkin baru paling cepet ya. Kalau buat saya kayaknya paling cepet sih Saliba ini ya sekitaran akhir Desember Januari kali ya baru bisa main lagi gitu. Jadi makanya ini menurut saya kita perlu backup defender satu lagi, minimal satu lagi. Berikutnya ini adalah update tentang Jack Hinselwood ya, yang kemarin lusa ini sempat kita bahas. Ada berita bahwa Arsenal ini dekat dengan Jack Hinselwood dan akan segera untuk transfernya tuh udah pembicaranya, negosiasinya udah lumayan jauh ya. Kemarin kita bahas di kabar dari N5 hari Sabtu ya.
Nah, ini dari Samuel Mokbel mengatakan, dari sumber orangnya dia ini nggak dengar ada Arsenal ini pendekatan untuk Jack Hinshelwood. Jadi kalau dari sumber orangnya Semi Mokbel nih nggak ada nih Jack Hinshelwood nih, nggak ada koneksi gitu ya, nggak ada Arsenal nih mau pendekatan sama Jack Hinshelwood. Tapi dia juga bilang ya nggak tahu juga, mungkin bisa jadi ada benar, cuman orang-orang gua aja mungkin nggak tahu gitu. Jadi ya dia kayak ya ngomongnya agak merendahkan diri lah. Mungkin orang gua aja yang nggak tahu tentang Jack Hinshelwood, tapi pokoknya kalau dari sumber orang gua ini kayaknya ini bukan transfer yang akan segera terjadi atau transfer yang dekat akan terjadi gitu ya. Jadi ya itu untuk bukan defender, untuk eh, untuk midfield ya, Jack Hinshelwood tuh midfield, jadi kayaknya bukan target yang dekat ya gitu. Lalu ini juga ada update tentang Martin Zubimendi ya. Dari beberapa, dia bilang ada beberapa yang bilang di awal musim panas bahwa eh, menurut rencana ini bahwa Zubimendi ini akan dijual. Eh may not be one of jadi kalau dari Sami Mokbel dia mengatakan bahwa untuk Zubimendi ini sepertinya sih nggak akan kemana-mana ya. Dia bukan untouchables, tapi akan butuh penawaran yang sangat besar ya untuk orang untuk bisa untuk klub untuk bisa memboyong Zubimendi gitu ya. Jadi dari awal musim ini eh Zubimendi ini dikatakan akan ada keluar, tapi kayaknya semakin sedikit ya. Jadi suara-suara yang bilang bahwa Zubimendi akan dijual tuh semakin kecil suaranya gitu. Oke, sebentar. Ya intinya itu sih, tapi tapi ini juga ada tambahan ya dari Sami Mokbel, ada tambahan. Kalau seandainya Arsenal ini kesulitan untuk menjual pemain seperti Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan Ethan Nwaneri, disebut ada 3 nama ya. Ini seandainya Arsenal kesulitan untuk menjual Martinelli, Jesus, dan Nwaneri, bisa jadi Zubimendi akan dilepas kalau ada klub yang mencoba melakukan penawaran gitu ya. Jadi ya Arsenal intinya ini sedang mencoba melakukan penjualan lah ya. Oke, di berikutnya adalah untuk Martinelli ya. Dari awal musim ini Martinelli memang diperkirakan akan dijual, tapi Martinelli-nya sendiri itu ingin bertahan di Arsenal, dan hanya akan memikirkan kalau untuk pindah. Jadi Martinelli-nya hanya akan memikirkan untuk pindah apabila ada klub yang bisa memenuhi ambisinya dia gitu ya. Jadi kalau dari Sami Mokbel ini mengatakan bahwa Martinelli ini saat ini mengejar prestasi gitu ya. Dia bukan ngejar uang, karena kalau dia ngejar uang ini sudah ada memang penawaran dari Turki dan Arab Saudi yang secara keuangan mungkin besar gitu ya. Nah, ini jadi dia merasa bahwa dia saat ini di titik karir ini dia ingin mengejar prestasi, dan yang terbaik untuk dia bisa ngejar prestasi saat ini adalah stay di Arsenal gitu. Jadi makanya Martinelli ini lebih ingin untuk stay di Arsenal gitu. Dan menurut saya dengan kondisi pasar penyerang sayap kiri saat ini, ya saya juga ya adalah Martinelli stay aja, yang dijual terus habis itu mau beli siapa gitu kan. eh Terus apalagi ya, at the moment I don't see. Nah, ini jadi intinya kalau saat ini Martinelli sepertinya sih nggak akan kemana-mana ya. Karena dia sekali lagi saat ini bukan mencari untuk uang, tapi mencari untuk prestasi gitu. Itu untuk Martinelli. Terus ya ini tadi sehubungan karena Martinelli nggak mau pergi, dan tadi juga
bisa jadi tentang siapa si Zubimendi mau dijual ya. Jadi ini sehubungan dengan keuangan Arsenal. Arsenal jadi ada yang nanya nih, apakah Arsenal harus menjual untuk bisa beli gitu ya. Nah ini dari Sami Mokbel mengatakan bahwa sebenarnya Arsenal tuh nggak perlu ya, jadi nggak perlu untuk jual untuk bisa membeli pemain agar patuh pada peraturan FFP-nya UEFA dan Premier League. Jadi Arsenal saat ini sebenarnya secara keuangan mereka kalau mau beli-beli pemain nggak harus nunggu penjualan pemain ya, itu bisa beli karena keuangan mereka sangat kuat. Tapi ya ini dari Samuel Mokbel dia mengatakan bahwa Arsenal ini memang membanggakan diri sebagai self sustaining club. Jadi klub yang mandiri gitu. Jadi bukan bukan klub yang disuntik oleh pemilik doang gitu ya. Nah, ini jadi artinya Arsenal ini memang ya saat ini bisa dibilang lagi menyeimbangkan lah gitu ya, menyeimbangkan neraca supaya penjualan sama pembeliannya nih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jomplang lah gitu ya. Jadi mereka ini melakukan pembelian ini lebih terutama karena memang ingin menjual gitu ya. Jadi ingin menjual dan ya itu tadi bukan karena butuh menjual. Bentar. Don't think necessary in case Arsenal have to sell, but ya jadi intinya bahwa memang bukan karena kita butuh untuk menjual tapi adalah supaya kita secara keuangan nih benar-benar adalah klub yang sehat gitu ya. Jadi eh, bukan hanya supaya patuh FFP dan PSR dan CSR itu ya, tapi bahwa memang ini demi kesehatan keuangan tim ya. Jadi untuk kita menjual dulu baru membeli itu sekali lagi bukan urusannya, bukan aturan, karena berdasarkan aturan yang ada kita mau beli pemain nih udah free, maksudnya udah bebas, nggak akan ada masalah ya gitu. Cuman ya itu tadi bahwa Arsenal ingin keuangannya ini sehat gitu ya. Lalu ini kayaknya yang terakhir nih ya, update ini tentang Reiss Nelson ya. Reiss Nelson saat ini sedang dalam pembicaraan dengan West Ham. Yang dipahami oleh Sami Mokbel ini adalah situasinya ini saat ini antara Arsenal dan West Ham itu udah setuju ya, itu bukan setuju sih, udah hampir setuju untuk nilai transfernya ini senilai 3 ya, 3 juta pound sterling. Ini tinggal ada pengaturan tentang gaji ya. Jadi ini tinggal sehubungan dengan gaji aja untuk Reiss Nelson gitu. Jadi Reiss Nelson ini udah dekat untuk keluar dari Arsenal, udah tinggal sedikit lagi ya keluar dari Arsenal. Tapi ini saat ini negosiasinya adalah tentang gaji lah antara antara West Ham dengan Reiss Nelson gitu ya. Dan sebelum saya tutup saya mau tambahin ini karena kayak si Martinelli dan Ethan Nwaneri ya. Jadi ini tambahan untuk Martinelli dan Ethan Nwaneri yang apa tidak dibawa ya, sama sekali tidak dibawa untuk pertandingan Community Shield malam tadi, membuat banyak sekali heboh rumor bahwa keduanya ini akan segera dijual ya. eh Kalau dari Ethan Nwaneri itu memang ada update dari Fabrizio Romano bahwa eh Nwaneri ini memang sepertinya akan dijual sesuai rencana dari awal jendela transfer. Jadi kalau dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa penjualan Ethan Nwaneri ini sudah direncanakan sejak awal jendela transfer gitu ya. Itu untuk Ethan Nwaneri. Kalau untuk Martinelli memang sepertinya ingin dijual, tapi kalau buat saya melihat pemberitaan yang ada ya, ini Martinelli sepertinya belum menemukan tim yang cocok untuk ambisi dia gitu ya. Jadi dia mungkin akan prefer untuk stay di Arsenal untuk ya paling nggak semusim lagi. Tebakan saya sih juga kayaknya Martinelli semusim lagi ya. Dan feeling saya ini untuk mendorong Martinelli keluar, Arsenal harus cari pemain sayap kiri yang memang bisa membuat dia bener-bener nggak dipakai gitu ya. Sekarang udah ada Zolis yang menurut saya dari permainan kemarin ya udah ini bakal jadi sayap kiri utama kita. Tapi dengan adanya Zolis, Martinelli menurut saya masih punya posisi sebagai
cadangan, paling enggak di FA Cup, Carabao Cup dia masih masih dapat tempat lah gitu ya. Dan mungkin sekali-sekali turun di EPL dan Champions League itu masih dapat kesempatan karena dia akan menjadi pilihan kedua gitu. Tapi untuk benar-benar membuat dia pergi, menurut saya ini Arsenal bukannya kayak harus ngusir dia ya, tapi lebih ke ya harus dapat upgrade-nya dulu. Begitu udah dapat upgrade-nya, pemain yang lebih bagus dari Martinelli, menurut saya Martinelli mungkin akan mempertimbangkan sih untuk keluar cari klub gitu ya. Ya, itu jadi update tentang para pemain ini dari Sami Mokbel ya, plus tadi ada tambahan sedikit tentang Martinelli dan Ethan Nwaneri. Ya, itu aja sih dari saya. Sekali lagi terima kasih nih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Sebelum kita pergi, boleh ya sekali lagi di bawah ada tombol like, diklik dulu likes-nya, karena likes ini memang benar-benar sangat membantu untuk perkembangan channel kita. Itu dulu dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video kita berikutnya ya.